Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 10 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sembuh dari Pikiran Negatif. Sembuh dari pikiran negatif. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami sungguh merasakan dan mengaminkan bahwa tatkala kehidupan kami terlepas daripada pikiran-pikiran negatif, maka kami akan menghadapi sebuah kehidupan yang penuh dengan masa depan yang indah. Jalan-jalan yang kami akan lalui pun akan penuh dengan berkat-berkat Allah yang Tuhan tabur di sepanjang jalan kehidupan kami. Jikalau di antara sahabat seperjalanan ada yang terserang penyakit, yaitu pikiran negatif, maka sembuhkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sembuh dari pikiran negatif. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka berpikir negatif, kira-kira bagaimana? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau kita tidak setuju dengan orang tersebut, namun orang tersebut tidak bisa dihindari, maka orang tersebut membawa dampak buruk kepada kita. Tetapi kalau kita setuju, lama-lama kita menjadi orang yang sama dengan orang yang punya pikiran negatif. Karena cara berpikir itu bisa menular tatkala kita bergaul berlama-lama dengan orang tersebut. Sahabat seperjalanan, sembuh dari pikiran negatif. Kita bisa tahu bahwa dampak pikiran negatif itu buruk buat diri sendiri, juga buruk buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu akan menular. Mengapa kita perlu sembuh dari pikiran negatif? Sewaktu kita sembuh dari pikiran negatif, sahabat seperjalanan sedang belajar mencintai dan mengasihi hidupmu sendiri. Siapa yang bisa membunuh kehidupan diri kita? Yaitu diri kita sendiri. Siapa yang bisa memperpendek umur kita? Yaitu diri kita sendiri. Siapa yang bisa menutup masa depan yang indah menjadi suram? Yaitu diri kita sendiri. Apa itu penghalang dan penghambat yang membuat segala hal yang baik itu kemudian sirna dari kehidupan kita? Berkat Allah menjadi sulit masuk ke dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup kita menjadi sulit lancar dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita menyimpan yang namanya itu penyakit, yaitu pikiran negatif. Ya, negative thinking. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca sudah mengajarkan kepada kita apa yang kita perlu pikirkan, apa yang firman Tuhan katakan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa yang firman Tuhan katakan. Patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tatkala kita pikirkan, maka itu menjadi bagian dari kehidupan kita, yang menjadi milik kita, yang menjadi harta kita, yang kemudian harta itu kita akan wariskan kepada anak cucu. Apa yang kita akan wariskan kepada anak cucu? Harta bisa membuat masalah, kekayaan bisa membuat masalah. Pendidikan tidak menjamin seseorang jikalau pendidikannya hanya semata-mata pendidikan, namun tidak diberikan keterampilan bagaimana memakai pendidikan itu dengan benar, maka itu pun jadi masalah. Yang kita perlu wariskan adalah kita memiliki pikiran-pikiran yang indah, benar, dan pikiran yang positif, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang dikatakan kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pengalaman traumatik dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman yang buruk dalam hidup kita, itu bisa membuat kita terjerumus ke dalam pikiran negatif. Kita tidak suka, kita benci kepada seseorang, lalu kita pikirkan. Dengan dianggap waktu saya memikirkan dia, kita simpan dalam pikiran-pikiran kita. Kita seakan-akan mengalami sebuah kepuasan yang palsu. Apa itu kepuasan yang palsu? Dengan mengingat seakan-akan kita sedang menghukum dia. Namun sesungguhnya tatkala kita punya pengalaman hidup yang buruk, yang pahit, yang sulit,
yang traumatik, lalu kita terus simpan di dalam pikiran kita, pikiran-pikiran negatif tersebut, maka yang terjadi kita sedang mengalami kerugian dua kali. Maka pikiran negatif itu perlahan namun pasti akan menghancurkan kehidupanmu di seluruh aspek kehidupanmu. Dan itu menularkan pikiran negatif juga kepada lingkungan keluargamu, kepada anakmu, bahkan kepada cucumu. Apa yang kita mewariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita? Yaitu pikiran yang positif. Pikiran negatif adalah penyakit. Sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Pikiran negatif adalah virus. Pikiran negatif adalah bakteri yang akan merusak, yang menimbulkan infeksi dalam kehidupan, yang membuat suhu badan kita panas, yang membuat organ-organ tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, detak jantung kemudian menjadi lebih cepat, tensi darah meninggi, dan organ-organ tubuh kemudian menjadi bekerja jauh lebih keras. Stres, pikiran negatif adalah virus dan bakteri yang secara dampak kepada fisik badan dan ragani kita pun itu merusak. Kepada psikis kita juga merusak. Kepada kehidupan sosial juga merusak. Kepada hubungan berkeluarga juga merusak. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita pun akan merusak. Kita sedang menutup jalan masa depan kita. Kita sedang menghancurkan langkah-langkah ke depan kita. Kita sedang mewariskan perkara-perkara yang buruk kepada anak dan cucu kita. Sahabat seperjalanan, katakan dalam dirimu kalau engkau punya pikiran negatif. Katakan 3 kali, kalau perlu 10 kali. Katakan, yang pertama, sembuh dari pikiran negatif. Yang kedua, sembuh dari pikiran negatif. Yang ketiga, sembuh dari pikiran negatif. Kalau perlu sebutkan 10 kali atau 100 kali, tidak apa-apa. Kalau engkau mengulang-ulang kata sembuh dari pikiran negatif itu berdampak baik. Apa yang perlu kita masukkan ke dalam pikiran kita? Yang firman Tuhan katakan, ya Tuhan, masuklah dalam pikiranku perkara benar, perkara mulia, perkara adil, perkara suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pikiran positif yang benar dengan iman percaya kita kepada Allah, bahwa pikiran positif adalah sesuatu yang sudah dimurnikan oleh Allah, yang sudah dibersihkan seluruh pikiran negatif itu, apapun bentuknya, kemarahan, dendam, sakit hati, ketidakpuasan, perkara-perkara pengkhianatan yang terjadi, kemiskinan, lalu segala hal, itu adalah semuanya sampah. Buanglah. Buanglah. Pikiranmu adalah tabungan. Tabunganmu harus diisi dengan perkara-perkara yang indah. Isilah dengan perkara-perkara yang bernilai, yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Milikilah itu menjadi milik dirimu. Biarlah engkau boleh berkata 3 kali, sembuh dari pikiran negatif, sembuh dari pikiran negatif, sembuh dari pikiran negatif. Tuhan akan memberkati kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini di dalam cara berpikir. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seorang seibu yang punya anak tunggal dan punya pengalaman yang sedemikian luar biasa pahit dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama suaminya meninggal, kemudian menikah lagi, suaminya meninggalkan. Lalu kemudian dua-duanya adalah bentuk daripada pengalaman yang bisa membuat pikiran itu negatif. Namun ibu ini begitu dekat kepada Allah, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berkati. Kami menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati ibu dan anak tunggalnya ini. Tuhan akan terus membimbing, memimpin ibu dan anak ini. Kami berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, rintangan, kesulitan hidup, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebutkan 3 kali. 1. Sembuh dari pikiran negatif. 2. Sembuh dari pikiran negatif. 3. Sembuh dari pikiran negatif. Selamat sehat, kita memiliki pikiran positif yang menjadi milik kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.